Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sahda Alfianti dengan NIM 211535 Pendidikan Ekonomi kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sumber historis, yuridis, dan sosiologis, dinamika serta tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama akan saya bahas yaitu 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila, saya akan memberikan masing-masing contohnya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya yaitu dengan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya yaitu dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta selalu saling mencintai sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Cara pengamalannya yaitu dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa, dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya yaitu dengan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sempat tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai halangan penyelenggara negara. Poin yang kedua, menurut sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Poin yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, yaitu bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Selanjutnya, ada materi mengenai argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslim Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila.
Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Zaman Orde Baru, sistematika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu, muncul pula konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai sistem cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan terakhir, ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistematika. Pertama, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila juga pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan terpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan terdemokrasi. Sekian